mungkin pada masa yang sama kita merayakan ataupun kita celebrate Father's Day, kita juga tetap ingat ya, mereka yang tidak pernah mengetahui Bapa mereka, ya, dan mungkin tidak ada peluang untuk merasai seorang bapa karena bapa mereka telah dipanggil Tuhan semasa kecil, ataupun ada yang tidak pernah melihat bapa mereka. Tetapi apa yang dikatakan tadi yaitu dalam nyanyian kita, semua kita memiliki seorang bapa, bapa yang kekal. Itulah apa nih kelebihannya kita sebagai anak Tuhan, bahwa Allah itu adalah bapa kita. Oke, jadi pada hari ini, ada yang semasa hari Bapa ini kita banyak berpikir tentang kasih kan, tentang kasih, Allah itu kasih dan sebagainya, sesuatu yang sangat seronok dan sesuatu yang melegakan. Tetapi apabila saya melihat dan juga merenungkan tentang hari Bapa ini, ya, mungkin inilah masanya di mana kita dengan serius memikir tentang apa itu Bapa. Jadi saya akan mengusikan kita yaitu satu tema ataupun satu topik di mana Bapa adalah sebenarnya pemimpin. Jadi kepimpinan Bapa sebagai ketua keluarga. Sebab ada kita sebagai Bapa ini, kita pikir Bapa itu adalah sesuatu sebagian daripada keluarga, tetapi lebih daripada itu, yaitu Bapa adalah seorang yang sebagai ketua keluarga. Sebab tanpa Bapa mengerjakan ataupun melaksanakan apa yang dia lakukan sebagai Bapa, keluarga kita, anak-anak kita, dan istri kita pun mungkin akan mengalami cabaran yang sukar dan kita sendiri mungkin akan tenggelam. Dan sebelum itu, saya ada exercise untuk 3 golongan, exercise ataupun soalan. Oke. Senang saja. Apakah peranan utama sebagai Bapa? Golongan pertama, Bapak. Kamu pikir tapi jangan jawab ini hari kamu. Tidak boleh jawab. Oke. Bapak. Bapak juga termasuk di sini adalah dato, sebab sebelum dia dato dia juga menjadi bapak. Sekarang pun sebagai dato dia pun ada bapak. Jadi pada hari ini kita melihat bahwa sama ada kita bapak ataupun dato, ini adalah sesuatu yang applicable dengan kita sebab kita adalah bapak. Oke. Enough time to think. Oke, Pak Bapak. What is your main role as a father? Jangan jawab. Nanti kalau salah marah istri ya. Anak pun marah. Yang kedua, ibu. Nah, mereka ini yang banyak pikir ini. Betul atau tidak tuh? Ibu ataupun istri dan istri, oke. Apakah peran utama sebagai bapak yang dalam pengetahuan yang dalam pikiran kamu? Oke, untuk ini kalau boleh, oke, kita beri masa untuk 3 orang saja untuk menjawab kalau ada. Oke, dalam pendapat kamu. Oke, Ibu. Apakah peranan utama sebagai bapak? Tidak ada salah, tidak ada betul ini. Hanya sebutkan saja apa yang kamu pikir bahwa itulah peranan utama bapak saya ataupun seorang bapak. Alright. Wanita ataupun ibu? Ada orang mau jawab? Nah, sepas ini saya akan belanja free lunch. 3 orang. Ada? Jangan tengok saya. Jawab. Oke, supaya kita ada have a fun, seronok. Sebut saja. Oke, sebelah sana. Ada? Apa dalam pendapat kamu peranan utama seorang bapak?
Try. Tidak ada di sini. Memimpin, oke, peranan utama, memimpin. Ada lagi? Itu bagi dia. Bagi yang lain, ya. Oke, melindung. Satu lagi. Apa dia? Perempuan, ibu, cari duit, oke. Memelihara ataupun cari duit. Banyak lagi. Oke, dan sekarang siapa yang anak-anak di sini yang angkat tangan? Semua kan? Oke, mungkin kita bagi peluang untuk anak-anak kecil, right? Oke, anak-anak sekolah minggu ataupun remaja. Dalam pendapat kamu, apa peranan utama sebagai bapa? Come on. 1, 2, 3. Ada? Yes. Tolong cakap bagi pihak dia. Tapi bukan kamu. Apa yang kamu mau bapak kamu lakukan? Kerja, oke? Kerja, alright? Ada lagi? Itu tugas utama dia, kerja. Ada lagi? Oke. Jadi saya tahu memang ada, tapi kita tidak pikir. Yang soalan ini susah adalah utama, kan? Ini yang kita anak pun kadang-kadang pikir ke duit. Oke, duit, tetapi bila mereka tidak balik ke awal dan kita pun marah. Kenapa Daddy ini selalu balik lambat? Dia cari duit, tapi marah juga. Oke. So, di sini kita lihat bahwa ya, yang harus kita tahu adalah bapak-bapak, saya ingin mengingatkan kita sekali lagi bahwa yaitu bapak adalah kepala keluarga. Itu adalah tugas kamu. Jangan biarkan ataupun jangan anggapkan bahwa ketua keluarga ataupun kepala keluarga itu adalah istri kamu atau orang lain, tetapi kamulah yang menjadi ketua keluarga. Ya. So, tuntutan ini didasarkan dengan pengajaran Alkitabiah di mana suami dilihat sebagai kepala ketua keluarga. Oke. Dan dengan tanggung jawab ini untuk mengasihi, sebagai keluarga kita harus dikatakan dalam 1 Korintus 11, 3, Efesus 5 dan 23 dan banyak lagi yaitu rujukan di mana sebagai ketua keluarga yaitu tanggung jawab kamu adalah untuk mengasihi, memimpin dan memelihara keluarganya, sebab di dalam 1 Korintus dan juga Efesus tadi, di mana yaitu seorang bapa mengepalai keluarga ini disamakan dengan hubungan Kristus dengan gereja. Suami dipanggil untuk mengorbankan dirinya kepada istrinya. Jadi apabila bapa itu mengorbankan dirinya kepada istrinya, maka itu juga melibatkan keluarga dia. Oke, so remember pada hari ini, marilah kita bapak-bapak, jangan sekali-kali lupa bahwa kita adalah kepala keluarga, ketua keluarga. Ya, tanggung jawab itu adalah sangat penting. Jadi perkataan ketua membawa kepada pengertian kepemimpinan, kan? Kalau kamu ketua, jadi memang ada yang di bawah. Memang ada yang pengikut kamu. Jadi begitulah sebagai bapa. Dan kalau ada ketua, memang ada pengikut-pengikutnya atau ada yang dipimpinnya. Right? Itu yang sangat penting. Dan pada pagi ini, mari bersama saya menerokai penekanan khutbah saya pagi ini, yaitu seperti apa saya katakan tadi, yaitu kepimpinan
bapa sebagai ketua keluarga. Oke, boleh ikut saya sampai ulang topik ini dengan saya. 1, 2, 3. Kepimpinan bapa sebagai ketua keluarga. Ya. Yang pertama, bapa adalah sebagai pemimpin beriman. Right? Beriman. Maksudnya di sini, oke, kepimpinan itu berdasarkan imanmu di dalam Tuhan. Kepemimpinanmu, cara kamu memimpin ya keluargamu, memenuhi keperluan mereka dan melindungi dan sebagainya, itu berdasarkan dengan imanmu kepada Tuhan. Dalam Yosua bab 24, oke, kita lihat bahwa ini adalah satu peristiwa ataupun satu sejarah di mana Yosua mengingatkan yaitu orang Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Ya, dia menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel dipanggil Tuhan sebagai miliknya, bermula dari Abraham, ya. Jadi Abraham, dia dipanggil ataupun dia disuruh, diarahkan oleh Allah untuk keluar dari seberang sungai Efrat ke tanah Kanaan. Itu panggilan Allah kepada Abraham supaya pindah dari Efrat ke tanah Kanaan. Dan dalam proses itu kita lihat bahwa Esau, anak kepada Ishak. Esau dia tinggal di pergunungan Seir. Tetapi Yakub dia pergi ke Mesir. Jadi Allah mengutuskan Musa semasa mereka berada di Mesir, bahwa Allah mengutuskan Musa untuk keluar dan Musa memilih untuk mengikut arahan Tuhan untuk menjadi pembebas ataupun untuk membebaskan yaitu bangsa Israel dari mana? Dari kebudakan di Mesir. Jadi pada saat ini mereka yaitu bangsa Israel sedang berdiri sedang berpikir untuk menuju ke tanah Kanaan ataupun perjanjian, tetapi pada masa yang sama ada di antara mereka yang masih berpikir ataupun terpengaruh oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yaitu yang menyembah ilah yang lain. Sehingga kan yaitu ke Yosua harus membuat pendirian dia. Apa pendirian dia? Dia mengatakan dalam ayat 15 bab 24, tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah seorang bapa yang memimpin dan mengetahui keluarganya dan yang tahu bahwa masa depan dan juga pergerakan pertumbuhan yaitu keluarga adalah sangat penting dan hanya dia sajalah yang dapat menentukan arah tuju keluarganya. Dan dia tidak membiarkan anak-anak mereka itu ataupun keluarga dia tersesat ataupun tercabar. Jadi oleh sebab itu, Yosua membuat pendiriannya sebagai ketua, kepala keluarganya. Sehingga yang mengatakan, aku dan isi keluarga rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita lihat. Ia bermula dari siapa? Dari Bapa. Bapak-bapak pada hari ini, saya tidak tahu dan saya tidak paham atau tidak mengerti keadaanmu. Tetapi kamu telah dipanggil sebagai bapa. Mungkin ada kalanya, yaitu keluargamu, keadaan, coba untuk membuatkan kita mungkin berpatah balik ataupun tidak meneruskan iman yang kita ada. Walaupun orang lain, kita lihat
telah berjaya, orang-orang lain, keluarga lain, bapak-bapak lain mungkin mereka berseronok. Tetapi dalam hatimu, sebab kamu tahu bahwa Tuhan adalah yang satu-satunya yang menyelamatkan kamu, dan Tuhan adalah satu-satunya yang juga akan memimpin kamu ke hadapan, maka pada saat itulah Bapak sebagai ketua keluarga, you are responsible for your family. Kitalah diberi tanggung jawab. Jadi Bapak yang bertanggung jawab untuk memimpin doa, contohnya dalam keluarga. Mungkin melakukan sesuatu mungkin untuk terus rajin ke ibadah sebagainya, dan untuk berdiri teguh atas yaitu kebenaran, dan juga untuk tahan dan iman dalam apapun cabaran, dan anak-anak dan istrimu akan melihat kamu. Sebab kalau Bapa tidak ambil tindakan ataupun pilihan yang baik, sebenarnya kitalah yang menjadi satu penghalang yang nomor satu. Sebab orang yang memimpin tidak tahu apa yang dilakukan. So Father, pada hari ini bukan khotbah yang manis-manis. Ini macam geram nih, tapi sabar saja, nanti kita makan selepas ini. Kalau geram. Thank you. So yang pertama, Bapa, Engkau adalah pemimpin beriman. Puji Tuhan, sebab semua kita di sini, bapak-bapak, suami, oke, kita semua. Kita telah memilih satu tempat, satu landasan yang akan terus menolong kita untuk memilih Tuhan. Yang kedua, yaitu penekanan yang kedua tentang Bapa adalah juga sesuatu yang mungkin mungkin dengan tidak sadar, banyak kita Bapa yang tidak tahu tentang ini. Kita tahu tetapi kita tidak mau tahu karena kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Oke, betul kan? Yaitu kita tidak sengaja, kita tahu tapi kita tidak sengaja, tidak tahu, maka tidak tahulah. Oh, akhirnya. Yaitu, oke, sambung dulu. Oke, untuk nomor satu tadi, kepimpinan Bapak sebagai ketua keluarga yang utama, apa dia? Membawa seluruh keluarga menuju kepada Allah. Itu adalah jawaban tadi yang terlihat di sini. Jadi ingat, jangan biarkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Bapak, kita lah yang diberi Allah untuk membawa keluarga kita kepada Kristus. Yang kedua, Bapak sebagai guru. Siapa yang guru di sini? Guru lah. Kerja sebagai guru, angkat tangan. Ya, sebagai guru. 1, 2, 3. 3 saja kah? 3. Oke, saya tunjuk sajalah, tutup mata. 4, 5, 6, 7. Alright. Guru. Walaupun bapak-bapak mempunyai pekerjaan yang berbeza-beza, semua kita memiliki kerja yang berbeza, tetapi ada satu tugas, tanggung jawab, tuntutan sebagai ketua keluarga yang sama, yaitu sebagai seorang guru. Ya. You cannot run away. There is no other way and there's no choice. You must be a teacher, you must be a guru in your family. Bukan saya yang katakan, bukan dunia yang katakan, tetapi firman Tuhan yang mengatakan, dan itu juga telah diikuti dan telah ditaati dan telah diperintahkan oleh firman Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi sebelum itu kita lihat, apa itu guru? Guru adalah seorang yang mengajar. Right? Bapak, apakah kamu lihat kamu sebagai seorang pengajar?
mengajar, ya. Ada bapak yang diam saja, tidak mau cakap. Kalau cakap tadi, kalau cakap nanti ditentang, itu dia diam. Itu lain itu. Oke, jadi dia pendidik, pengasuh, pembimbing dalam proses kebeja, apa nih, kebejaran, right? Dan apa tugas dia? Yaitu mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Jadi ini sebenarnya yang telah dikatakan dalam Ulangan bab 5 ayat 1. Di mana tertulis Musa memanggil semua orang Israel dan berkata kepada mereka, dengarlah wahai Israel, segala kanun dan peraturan yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini, pelajarilah semua itu dan, lupa saya buat the ball tu, lakukanlah dengan setia. Jadi di sini Bapak-bapak sebagai seorang yang beriman di dalam Yesus, untuk menjadi seorang guru kepada anak-anak kita, kita dituntut ya melakukan dua perkara. You are a teacher, sudah mengajar. Jadi dua perkara yang harus kita lakukan. Mungkin inilah apa nih cabarannya. Yang pertama, tuntutan sebagai guru adalah apa? Yang guru, apa yang kamu harus tahu sebelum kamu mengajar? Apa yang harus kamu ada sebelum kamu mengajar? Oke. Yang pertama yaitu belajar semua, yaitu kamu harus tahu apa yang kamu akan ajar. Oke. Kalau saya mau ajar untuk memancing ikan, saya harus tahu bagaimana memancing ikan ataupun apa itu ikan, apa itu pancing. Jadi di sini dalam ayat ini mengatakan bahwa ajaran-ajaran perintah-perintah di dalam firman Tuhan itulah yang harus dipelajari. Jangan heran ada bapak-bapak yang berusaha mengajar anak mereka tentang kehidupan yang baik dan saleh atau rohani, tetapi mereka sendiri tidak pelajari firman Tuhan. You want your children, okay, to be good and to be holy and to behave well. Tetapi kita sendiri tidak berusaha ataupun tidak belum hidup dalam keadaan begitu. Do you think it will be effective? Apakah itu akan berkesan? Tidak. Jadi berarti di sini sebagai guru yang pertama, guru ataupun ketua keluarga, bapak-bapak, seorang guru perlu terlebih dahulu tahu apa yang akan sebelum mengajar perkara tersebut. Jadi kalau tidak, ajaran kita akan membingungkan. Itulah sebabnya kadang-kadang kan kita suruh anak kita pergi ke gereja. Kamu sendiri pergi ke gereja. What do you think comes in his mind? Apa yang kau pikir? Apa yang kau pikir respon dia? Anak, you go to church with mami. Saya tinggal di rumah dulu lah. Oke, mungkin kamu ada alasan, tetapi what do you think the first thing that come to his mind? Apa nih bapak ini ya? Dia serius kah? Ataupun kenapa dia tidak pergi? Kenapa dia mati-mati suruh saya tapi dia sendiri tidak terikut? Isi kita membuatkan anak kita bingung. Kita membuatkan anak kita tidak tahu apa yang sepatutnya dilakukan. Dia pergi, tetapi masih dia kenapa bapak tidak pergi? Oke? So, therefore, ini yaitu membawa kita kepada yang kedua, seorang guru harus tahu, yaitu lakukanlah semua dengan setia. Maka kalau seorang anak pergi ke gereja, bapak juga harus dengan setia walaupun keadaan itu, dan itu adalah tugas kita. Itu adalah sebagai ketua. So, pengetahuan sendiri tidak akan membawa perubahan atau makna kepada orang yang memiliki pengetahuan itu kecuali dia melakukan apa yang dikatakan dari pengetahuan tersebut. Contohnya sebagai guru, ketua. Saya tahu, contohnya kan saya tahu
sikap sabar itu adalah baik, betul? Sabar betul kan? Sabar betul kan? Sabar baik. Tetapi jikalau saya gagal untuk bersabar dan saya tidak bersabar dengan anak saya, oke, dan saya cepat melenting dan saya tidak sabar dengan dia. Apakah ajaran itu berkesan kepada anak-anak kita? Bagaimana saya boleh mengajar untuk bersabar apabila kita sendiri tidak turuti perintah itu? Itu contoh. Jadi banyak lagi. Maka dengan simpelnya yaitu kita sebagai bapak-bapak, ingat, lakukanlah. Dan dengan lakukanlah ini ya, kita sebenarnya tidak perlu memaksa, tetapi bila anak kita lihat bahwa kita lakukan dia dan kita katakan son, anak, mari kita pergi beribadah. Do you think they have questions? Do you think mereka akan tertanya? Tidak. Mereka lihat, oh bapak saya pergi dan dia juga melakukan, dia akan pergi. Oke, dan itulah sebagai guru. Dan sebelum kita pergi ke yang ketiga, yaitu setelah belajar ajaran dan lakukan dengan setia ajaran tersebut, barulah kita bersedia untuk melaksanakan. Alright, remember apa tuntutan guru yang pertama? Belajar semua dan kedua, that's why the principle of being a teacher as a leader in family is not difficult. Learn, do. Okay? Dengar dan lakukan. Dan setelah itu barulah kita boleh mula melakukan. Jadi itulah dalam Ulangan bab 6 ayat 9 ayat 7 mengatakan, apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi dalam ayat 7 dan seterusnya. Jadi berarti mereka sudah sediakan. Sama juga dengan ahli keluarga Abraham ya. Abraham, dia mengajar anaknya Ishak untuk memahami dan ikut jalan-jalan Allah. Oke, biasanya Abraham di mana saja dia pergi, dia akan mempersembahkan kepada Tuhan, dan menyembah dia mempersembahkan persembahan atas mezbah. Dan itu diteruskan kepada Ishak dan lepas itu diteruskan kepada Yakub. Dan sebenarnya kenapa Siri yaitu taat dan ikuti firman Tuhan itu oleh karena mereka mendengar, lakukan. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Tidak ada yang berhenti. Jadi itulah dia punya putaran itu, bukan putaran. The link sambung. Dan untuk kita sebagai bapa mungkin ya suami juga di dalam keluarga, contohnya yang sangat mudah adalah contohnya membaca firman Tuhan, berdoa, sikap rajin, sikap menghormati, sikap menolong dan sebagainya. Bila kita lihat bahwa itu adalah baik dan kita lakukan, Tuhan akan berkati kita. Nah, oleh karena kita guru, anak kita melihat, semua orang lain melihat apa yang kita lakukan dan mereka juga terkesan. Maka yang ketiga, Bapa adalah sebagai contoh. Oke? Jangan pikir bahwa kita ini seorang diri dan tidak kesan. Tidak. Oleh karena kedudukan kita, tanggung jawab kita adalah sebagai ketua, maka apapun yang kita lakukan, apapun keputusan kita, apapun cara hidup kita, tidak perlu kita paksa. Anak-anak kita, istri kita akan lihat, tahu. Oleh sebab itu, ya harus kita sadar. Jadi dalam Amsal bab 20 ayat 7 mengatakan, orang benar yang hidup dalam keikhlasan begitu berbahagia sekali keturunannya. In English, the righteous who walks in his integrity, blessed are his children after him. Dan apabila seorang bapa sebagai guru
berpegang dan bertindak seiring dengan ajarannya, anak-anaknya tidak akan menghadapi masalah ataupun tidak akan menghadapi kekeliruan tentang kehidupan ataupun tentang apa yang diajarkannya. Sebab tidak ada pertanyaan dari segi keikhlasan. Keikhlasan itu ketulusan. Anak itu tidak akan bertanya, "Bapak betul kayak ini? Bapak macam mana?" Tidak. Sebab dia tahu bahwa oleh karena ketulusan dia, soalan itu tidak akan timbul. Dan juga senang untuk anak-anaknya memahami dan meresponi ajaran yang disampaikan kepada mereka. Karena bapak mereka sendiri melakukannya. So, contoh itu telah dilihat. Maka itulah sebabnya Yesus sendiri, Yesus adalah sebagai contoh kepada muridnya. Yesus mendengar ajaran, mendengar panggilan daripada Allah Bapa, dan apabila dia turun ke dunia ini, apa yang dia lakukan dulu? Dia tidak memaksa, tapi dia katakan, apa Yesus katakan kepada muridnya? Satu perkataan, dia katakan, ikutlah aku. Ikut artinya bersama dia. Bersama dia dan apa ini dilakukan, apa yang dilakukan. Jadi sebagai seorang bapa, itulah sebenarnya yang sangat mudah untuk dilihat. Bagaimana mencari menjadi seorang bapa yang beriman dan juga yang mencari menjadi guru, maka contohilah, jadilah teladan kita, right? Jadi dalam teladan ini kita lihat itu dalam dalam Amsal itu dikatakan bahwa yaitu orang benar yang hidup dalam keikhlasan begitu berbeda sekali keturunannya. Jadi berartinya kalau kita hidup dalam keikhlasan tidak ada masalah dengan memimpin keluarga kita. Oke, mungkin poin itu sebenarnya yaitu itu jawaban untuk gelombang 4. Oke, sorry, salah tuh yang bagaimana untuk menyakiti hatinya, menyakiti anak kita. Right? Oke, jadi kita lihat dalam Kejadian 25, oke tadi saya katakan bahwa yaitu legasi kehidupan Abraham diteruskan melalui anak-anaknya. Oke, Ishak, bukan karena kekayaan Abraham, bukan karena kebolehan dia, tetapi oleh karena ketaatan Abraham terhadap Allah. Kita lihat apa yang telah Allah lakukan dengan Abraham. Oke, yang menentukan ketaatan dia, yaitu dia memilih untuk bertakwa kepada Tuhan daripada hilang anaknya kalau dia dipersembahkan. Jadi begitu oleh dia. Alright, the next one. Yang keempat. Oke, mungkin ini yang keempat. Silap sudah. Oke, yang keempat adalah I don't know whether it's Oke. Ada 2 slide, tapi slide ini mungkin yang bingung ini. Kepimpinannya tidak bingung. Oke, dengar saja. Yang keempat adalah Bapak sebagai pendorong. Number 4, Bapak sebagai pendorong. Maksudnya, mari kita lihat dalam Kolose ya. Kolose bab 3 ayat 21, saya tidak ada di sini. Kolose bab 3 ayat 21 mengatakan, Bapak, jangan sakitkan hati anak-anakmu, supaya mereka tidak tawar hati. Ini keras ini. Bapak, jangan sakitkan hati anak-anakmu, supaya mereka tidak tawar hati. So that's why I was saying that
soalannya adalah saudara kita bahwa mungkin kadang-kadang ataupun selalu ataupun ya jarang-jarang, tetapi saudara kita bahwa kita sebagai bapa juga bertanggung jawab atas tindakan, atas respon anak kita. Sebab kita pikir apa yang kita katakan itu adalah satu ajaran yang bagus, oke? Satu tindakan yang tegas supaya dia belajar. Tetapi sebenarnya cara kita ataupun apa yang kita lakukan itu adalah sebenarnya kita menyakiti hati dia. Siapa yang mau disakiti hati di sini? Ada? Walaupun walaupun ya adalah sesuatu yang sesuatu yang kita perlukan, sesuatu yang mungkin membangun, tetapi sakit. Siapa yang mau? Kita lupa sebagai bapak, ajaran betul kita perlu. Tetapi kita perlu juga memahami bagaimana untuk menyampaikan ajaran betul itu kepada anak kita, walaupun sakit tetapi dia tidak sakit hati. Tidak offended, apa offended itu? Tidak tersinggung, alright? Dia marah kamu, dan dia katakan, "Anak begini begini begini, kenapa kamu begini?" Ya, tetapi anak kamu tahu bahwa dia tidak tersinggung sebab apa yang kamu katakan itu adalah benar. Dan sakit pun tetapi dia tidak tersinggung. Inilah masalah kita. Contohnya kita paksa anak kita pergi ke gereja. Anak, kalau kamu tidak pergi ke gereja 2-3 hari, mungkin keselamatan kamu tidak terjamin. Mungkin 1 bulan kamu tidak pergi. Jangan harap Roh Kudus bekerja dengan kamu. Betul gitu. Itu karena kamu marah. Jadi pada akhirnya anak itu melihat bahwa kamu ini bukan seorang bapa yang betul-betul menolong. So inilah yang saya katakan. Jadi bagaimana kita menyakiti hati anak kita? Oke, saya tulis sini ada banyak cara dan kadang-kadang tuh contohnya dibandingkan anak-anak lain. Kita besar dan juga sebagai anak juga mungkin ada masa kita sekolah dulu, ataupun apapun bapak kita banding kita, "Oh, tengok anak bapak ini ya, pandai dia. Kamu nih," tiap-tiap kali istilah kami di kampung dulu. Sebab kami kan pakai perahu. Setiap kali sama ada kamu pegang injin ataupun orang yang tukang buang air itu dari buritan perahu itu. Artinya orang yang terakhir. Kamu dan kadang-kadang tuh selalu dikatakan kamu nih tidak kuat dan sebagainya. Jadi kita coba bandingkan dengan yang lain dan juga dimarahi di halayak ramai. Ini sebab kita bapak tidak dapat kontrol, pun kita salah aja dan juga kita kritikkan anak kita berterusan. Dan kadang-kadang kita abaikan keperluan mereka. Dan kadang-kadang kita tuntut terlalu berat. Terlalu berat bagi mereka, maka mereka rasa bukan lagi untuk membangun tetapi untuk menjatuhkan mereka. Jadi saudara-saudari, bapak-bapak khasnya, sepatutnya kita harus menjadi pendorong anak-anak kita. Right? Pendorong. Dalam bahasa Kayan apa pendorong? Ajam, tahu? Saya lihat bahasa Kayan atau lu bawang gimana pendorong? Seperti bahasa-bahasa etnik kita macam tidak ada atau perkataan untuk pendorong, Bah. Adakah? Bahasa Iban ada? Merangsang? Pendorong? Oke. Jadi sebenarnya itulah yang kita lakukan.
Kalau anak kita tidak prestasinya tidak begitu baik dalam sekolah, kita dorong dia. Puji Tuhan sebab kamu dapat menduduki dan kamu telah berusaha dan mungkin pada masa yang akan datang berusaha lagi, tetapi itulah yang terbaik bagi kamu dan juga mungkin tengok masa depan. Walaupun sekarang begini, tetapi Tuhan akan menolong kita dan apa pun kita lakukan, Tuhan akan bersama kita. Jadi sebab kita telah berdoa dan kita terpercaya pada Tuhan, maka apa yang akan terjadi itu sebab kita telah berusaha itulah dia. Itu cara mendorong contohnya. Oke? Dan yang terakhir juga satu penekanan, satu tanggung jawab yang sangat berat, yaitu Bapa sebagai pendisiplin. Bapa sebagai pendisiplin. Oke, dalam Ibrani, Hebrew dari Ibrani 12:7 ayat 9. Oke, mungkin kita semua boleh baca dia. Ya, sebab walaupun kita ni menemudi dan sebagainya remaja, tetapi kita yang masih ada Bapa, kita juga bertanggung jawab kepada Bapa kita. Yang sebenarnya sebagai Bapa lebih mencabar, oke, kepada anak yang sudah besar. Kan? Senang untuk anak-anak, tetapi kalau besar seperti kita ini, seperti kamu ini lah, kita ini, Bapa kita cepat rambut gugur ataupun rambutnya putih. Oke, kita baca 1, 2, 3. Jika kamu tahan diajari, Allah memperlakukan kamu semua sebagai anak. Kerana anak manakah yang tidak diajari oleh bapanya? Tetapi jika kamu tidak diajari, sedangkan orang lain menerima pengajaran, maka kamu ialah anak haram dan bukanlah anak yang sah. Tambahan pula, kita mempunyai Bapa di dunia yang mengajarkan kita dan kita menghormati mereka. Tidakkah sepatutnya kita rela tunduk kepada Bapa segala roh hidup? Kita baca ayat 8. Saya terkejut, Bang. Macam mana nih? Oke, dikatakan, tetapi jika kamu tidak diajari, Bapak, jika kamu tidak mengajar anak kamu, ataupun jika bapak kamu tidak ajar kamu, ini yang katakan, sedangkan orang lain menerima pengajaran, maka kamu ialah anak apa? Aduh, haram lah itu. Bukan maksudnya haram, tetapi artinya kamu sebenarnya tidak hidup sebagai anak Tuhan, sebagai anak yang percaya pada Tuhan, dan kamu tidak lagi dilihat sebagai anak yang mempunyai yaitu kedudukan yang sama. Oke, jadi apabila seorang anak melakukan sesuatu yang tidak baik dan melanggar ketetapan yang menjadi amalan dalam keluarga, siapa yang bertanggung jawab untuk mendisiplinkan dia? Oke. Bapak, ibu, atau kedua-duanya? Oke, siapa yang kata Bapak? Angkat tangan. Yang mendisiplin. Sanse. Come on, pilih saja. Tidak salah, tidak betul, tapi memang ada betul lah. Oke, sekali lagi saya tanya. Oke, yang bertanggung jawab disiplin adalah siapa? Yang pertama, Bapak, angkat tangan. Dengan confident, ha? Dan yang kedua, Ibu, angkat tangan. Ada yang angkat? Saya pikir banyak yang main play safe ini, saya pikir. Kedua-duanya angkat tangan. Nah,
Tidak tidak salah simpan nasi tidak akan masuk dalam mulut, apa nih, how to say ya, eee, tidak akan tidak akan tersilap masuk dalam nasi, oke, dengan, apa yang saya pikirkan. Jadi, alright, tetapi, eee, semua tuh oke, ada masa dia, but you look at what it says here dalam bab 7 ayat 7. Jika kamu tahan diajari, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Karena anak manakah yang tidak diajari oleh siapa yang ketua? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang ada authority? Siapa yang perlu melaksanakan? Siapa bapak di sini kata amin? Alright. Oke, mungkin ada bapak ataupun suami yang berpikir itu tanggung jawab istrinya, betul? Adalah. Karena dia yang selalu menjaga dia. Dia yang berada dengan dia lebih masa, lebih banyak masa, dan, dia yang mungkin berhak ataupun lebih lebih apa, lebih, lebih lebih efektif untuk mendisiplinkan dia. Kadang-kadang ada yang berpikir seperti kita di sini, kebanyakan kita tanggung jawab kedua ibu bapanya, ya. Kalau bapak tidak, boleh mendisiplin, kita berikan kepada istri. Kalau istri katakan, susah betul nih, kamulah, bapak, dan dia suruh bapak katakan, kamu yang tuh bang. Kenapa? Sebab kedua-duanya pikir bahwa kedua-duanya bertanggung jawab, ya. Itu betul, kalau kedua-duanya menjadi untuk mendisiplinkan, masih ada seorang daripada mereka itu bapaknya yang membuat keputusan. Sebab bapak adalah dilihat sebagai ketua. Mak ataupun istri boleh menolong, tetapi apapun dia lakukan, apapun keputusan disiplin itu harus dipersetujui oleh suami ataupun bapak. Itu menunjukkan bahwa bapak itu yang yang bertanggung jawab, ya. Tapi sedihnya kan, apabila ibu bapak tidak sependapat dengan disiplin yang dikenakan ke atas mereka, contohnya saya pikir begini, mendisiplin anak saya, contohnya ini saya mau, tetapi istri istri saya tidak bersetuju, dan dia ada cara lain, dan anak kita pun bingung. Saya suruh dia keluar, oke, tapi istri dia, saya suruh dia pergi minum. Macam mana nih? Dan pada akhirnya, kadang-kadang anak kita, dia pun berpikir dan dia mulai membuat keputusan. Dia sendiri yang akan menguasai keadaan. Dia akan memihak pada pihak yang favor dia. Alright, you see? Jadi bapak, you are the ketua untuk mendisiplinkan anak. Jadi tujuan disiplin bukan untuk menghukum, untuk melemahkan semangat anak itu, sebaliknya meneguhkan kesungguhan, ya, kesungguhan dalam membentuk kehidupan yang semakin baik dan matang, ya. Right? Dan dia punya dasar. Right. Bila mendisiplin, jangan disiplin kalau kamu tidak ada kasih. Ya. Apabila kita mendisiplin, kalau tidak ada kasih, kita akan menghancurkan dia, ataupun kita akan meluahkan kepada dia rasa kebencian dan juga pembalasan, right, revenge. Tetapi bila kita melaksanakan dengan kasih, dia tahu bahwa itu adalah untuk kebaikan dia, oke, dan dia pun merasa dia tidak tersinggung
sebab dia tahu kita mengasihi dia. Sebab apa yang kita katakan tadi, firman Tuhan katakan tadi yaitu dengan terus terang, kalau kita tidak disiplin anak kita, siapa yang bertanggung jawab dia akan menjadi anak haram? Bapak. So father, you have a very, very important and yet very heavy, and you have to make a stand, right? In disciplining and in bringing your child. Dan mungkin kalau ada bapak tidak ada di sini, so it will be good you just share with him this important role as a father, ya. Oke. Dan untuk kesimpulannya, oke, pada pagi ini, kebapaan adalah satu panggilan yang kudus. Praise the Lord. Are you happy to be a father? Praise the Lord. And God knows that a father is saya minta maaf sebab saya selalu tekankan Bapak di sini, don't worry. God knows for those of us, who have been blessed or in the process whatever, but we are trying to bring pentingnya, yaitu kepimpinan Bapak sebagai keluarga. Bapak ialah pengajar kebenaran, teladan integrity, right? Dan pemberi dorongan kepada hati, meaning that to the spirit of the heart. And yang seterusnya, pendisiplin yang penuh kasih. Dan yang terakhir, ini yang kita lihat tadi. Your leadership must be in your faith in God. Sebab itulah yang akan mengenang. Jadi seperti Abraham dalam Kejadian 25, ya, seorang bapa meninggalkan lebih daripada sekadar harta benda. Dia meninggalkan warisan iman, faith. So remember, it is iman yang telah membawakan keluarga kita mengikut Tuhan. Itulah warisan yang kita tinggalkan. Dan cabaran bagi kita, para bapa, biarlah anak-anak Anda melihat dalam diri Anda pantulan kasih belas kasihan Allah. Mazmur 103 dan ayat 13. Sebagaimana Bapa mengasihi anak-anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi orang yang takut kepadanya. Pimpinlah keluarga Anda dengan keberanian dan integriti supaya generasi selepas Anda turut berkat. Sekali lagi saya akan dorong, pimpinlah keluarga Anda dengan keberanian dan integriti supaya generasi selepas Anda turut menerima berkat. Amen. Selamat hari Bapak. Oke. Dan mungkin ini tidak dalam slide ya. Saya semasa kita nyanyi tadi, saya merasa bahwa mungkin kita beri ruang untuk bapak-bapak di sini. Search our heart, search itu menyelidiki hati kita, dan biarlah tahu. Jadi boleh kita nyanyi lagu itu kasih yang sempurna, and then Father, Bapak, saya tidak tahu apa pengalaman kamu sebagai Bapak. Ada kalanya mungkin senang, ada kalanya juga kamu merasa tertekan oleh kerana anak kamu, oleh kerana keluarga kamu. Tetapi nyanyi itu mengatakan bahwa kasih Allah, begitu besar. So boleh saya mungkin minta supaya semua bapak kita bangkit berdiri, kita berdiri sampai kita menyanyi. Alright, the others, saya mau supaya ambil masa ini, detik ini yang lain,
yang anak-anak, ya maksud saya ini ya yang belum menjadi bapak ataupun yang belum menjadi suami, alright, doakan bagi mereka, oke? Semasa kita nyanyi lagu ini, mereka akan menghayati dan merenungkan dengan kasih Tuhan, yaitu, hubungan mereka dengan Tuhan dan berhubungan dengan Tuhan dan pada masa sama kita berdoakan untuk mereka. So, let us sing this song, alright?